Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam ini kita akan menaikkan ibadah kelompok pelayanan Jemaat KGPM Sidang Apostolik. Saya akan menuntunnya dari rumah gereja. Jemaat sekalian mengikutinya lewat YouTube ataupun liturgi renungan yang sudah dibagikan lewat grup WA. Oleh dan karena itu, panggilan beribadah saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Kita akan menaikkan ibadah ini. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita. Maksud saya Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita tapiskan ibadah ini, pertolongan kepada kita dalam ibadah kelompok pelayanan malam ini adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami umat manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang membimbing kehidupan umat manusia. Amin. Damai sejahtera, kasih, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang agung, memberkati kita dalam persekutuan ini. Jemaat sekalian duduk. Menyadari tidak ada satu kehidupan kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan jika kita jujur, begitu banyak kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh dan karena itu, di kesempatan ini kita datang merendahkan diri, mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Mari berdoa. Ini kami yang datang bersyukur atas kasih karunia tuntunan penyertaan-Mu kepada kami sekalian. Jikalau ada di malam ini dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, Jemaat KGPM Sidang Apostolik, maka ini semua diaminkan karena tuntunan kasih penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Namun seringkali kami dalam melakukan seluruh tanggung jawab aktivitas panggilan iman ini, dalam mempraktekkan seluruh kehidupan kami, seringkali bertentangan dengan apa yang Engkau kehendaki. Pikiran, perasaan, bahkan seluruh perbuatan kami telah menyimpang dari apa yang Engkau kehendaki. Oleh dan karena itu, pada kesempatan ini tertunduk kami di hadapan Engkau, mengaku dosa-dosa kami dan memohon pengampunan daripada-Mu saja. Dan biarlah kiranya Tuhan membaharui kehidupan kami, agar kami layak untuk ada menikmati kebaikan kasih cinta-Mu di tengah kehidupan ini. Demi Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung, yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita dengan penuh penyesalan diri datang dan mengaku dosa kita kepada Dia, maka Allah yang penuh kasih telah mengampuni salah dosa kita. Janji firman-Nya Yohanes 6 ayat 37
bagian B mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kutolak. Itulah berita anugerah bagi kita sekalian yang sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Kita sambut dengan kidung jemaat 39, ku diberi belas kasihan apa dan seterusnya. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kelompok pelayanan malam ini terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15, dibaca ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami di kesempatan malam ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, berikanlah kemampuan, pikiran hati kami untuk kami konsentrasi kepada firman yang akan kami baca, kami renungkan ini. Tolonglah hamba yang akan menyampaikannya, jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Kami semua diberkati, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Demikian jauh sana bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia, kata Alkitab, kita yang sudah mendengar, yang sudah menyaksikannya, dan yang terus merenungkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, kembali lagi kita jemaat KGPM sidang apostolik malam ini dalam satu ibadah kelompok pelayanan. Itu artinya Tuhan masih tetap memberikan kepada kita kesempatan
Kesempatan untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan. Sekalipun kita sampai saat ini belum bisa bersama-sama. Hal ini mau menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita mampu untuk bisa dapat melakukan tanggung jawab panggilan iman kita sebagai jemaat, sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, untuk kita dapat menyisihkan waktu kita agar kita bisa bersaat teduh dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk kita terus selalu memohon akan pimpinannya di tengah kehidupan kita dalam kehidupan selanjutnya. Yang kedua juga mau mengingatkan kita tentang betapa kita mempunyai satu kesadaran yang begitu kuat. Bagaimana kita diingatkan untuk memupuk persekutuan agar kita mampu dapat melakukan seluruh tanggung jawab kehidupan ini dengan baik. Agar kita bertindak berbuat sesuatu itu tidak dengan gegabah, tetapi kita penuh dengan hikmah, kebijaksanaan, karena Tuhan yang menjadi sandaran dan kekuatan, sekaligus Dia juga yang akan memimpin seluruh langkah kehidupan kita. Yang ketiga, sehubungan dengan apa yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana kita mampu untuk bisa dapat mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan. Untuk kita mampu dapat mengaminkan semua apa yang sudah Tuhan buat di tengah kehidupan kita. Suka ataupun tidak suka, senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, ada makan ataupun yang tidak dapat makan, ada dalam pergumulan ataupun tidak ada dalam pergumulan. Pada prinsipnya kita mampu untuk bisa dapat mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kita. Inilah tiga hal yang saya hendak kemukakan bagi kita sekalian dalam kesempatan yang indah, untuk kita mampu terus dapat bagaimana kita menciptakan sebuah suasana yang baik di tengah keluarga kita, di tengah kehidupan pribadi kita, bahkan juga dalam persekutuan gerejanya, sekalipun memang sampai detik saat ini kita belum bisa bersama-sama. Memang ada beberapa gereja-gereja yang sudah melaksanakan ibadah secara jemaat bersama-sama, bahkan juga dalam kelompok-kelompok tertentu seperti mungkin kepel, mungkin juga komisi. Tapi kita secara khusus apostolik belum melaksanakan itu. Tapi ya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ini kita akan kembali ada bersama-sama dalam satu persekutuan dengan Tuhan secara jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari apa yang saya sampaikan dalam kaitan dengan tiga hal mengapa kita harus bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing dalam kesempatan ini, tentunya itu semua mau saya katakan kepada kita adalah bagaimana kita terus selalu memohon akan pimpinan Tuhan bagi kita. Mengapa hal ini penting sekali? Karena jika kita tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan gerejanya, keputusan apapun yang kita buat, tindakan apapun yang kita akan lakukan, pasti
pasti semuanya itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Justru mendatangkan hal-hal yang amat sangat menyakitkan. Dan itu semua terjadi oleh karena keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita telah ambil itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebelum jauh, mari kita kembali memeriksa bagian firman Tuhan dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sekalian pada kesempatan ini, bagaimana mengingatkan kepada kita agar kita jangan bertindak melampaui kewenangan Tuhan. Artinya jangan sampai akhirnya kita bertindak sesuai dengan apa yang kita punya mau. Dalam cerita ini dikisahkan seorang ayah, itu dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Tapi dalam cerita ini si bungsu menuntut bagiannya dan dia mengambil apa yang menjadi miliknya dalam pembagian harta warisan milik orang tuanya. Maka ketika dia menjual semua apa yang menjadi bagiannya itu, lantas dia mengambil sebuah tindakan keputusan untuk keluar dari ayahnya dan hendak merantau ke sebuah tempat, dan di sanalah dia menghabiskan seluruh hasil apa yang dia telah jual itu. Maka suatu ketika terjadi musim kelaparan. Maka ketika itu dia merana, menderita, karena tidak ada 1 rupiah pun tersisa. Semuanya telah dipakai untuk berfoya-foya. Terjadilah pemborosan hidup di sana. Nah, dalam kisah ini kita melihat sebuah tindakan hidup yang dibuat oleh si bungsu ini, itu telah menyimpang dari tindakan-tindakan sesungguhnya yang Tuhan tidak mau. Hal ini juga mengingatkan bahwa ini merupakan sebuah keputusan yang keliru. Karena apa yang telah dibuat oleh si bungsu ini telah memberikan catatan bagi kita sekalian betapa jati dirinya telah tercabik-cabik. Bayangkan kita lihat ketika ia mau mencari sesuatu nasi saja, harus makan makanan yang menjadi bagian khusus untuk binatang babi. Artinya kehilangan semua apa yang menjadi harga diri yang ada pada si bungsu ini. Tapi inilah kondisi kenyataan yang terjadi dalam sebuah cerita yang Yesus sampaikan. Tapi sesungguhnya memang bagian ini mau melukiskan tentang kasih Tuhan bagi manusia dalam kaitan dengan karya selamat yang dia akan berikan siapapun manusia, asalkan dia datang mengaku dosa, dia percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan dia keselamatan. Ini menggambarkan kasih Tuhan begitu besar. Tapi secara khusus dalam renungan kita ini, kita menyoroti dari segi jati diri orang itu, di mana dia tidak lagi menghargai siapa dirinya di hadapan Bapaknya, bahkan terkhusus ketika dia mau melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari apa yang saya sampaikan ini, sesungguhnya bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Sikap hidup boros itu menjadi, mungkin katakanlah, kegemaran bagi kita sekalian. Tapi pada malam ini firman Tuhan mengingatkan kita, apalagi setelah kita melihat kondisi situasi kehidupan akhir-akhir ini, sudah kurang lebih 6 bulan ya, sendi-sendi kehidupan hancur, termasuk masalah ekonomi. Saya lihat di televisi di Jawa Barat itu banyak ibu-ibu menggugat suaminya di pengadilan untuk minta cerai. DP masalah cuma 1,
masalah ekonomi. Karena mungkin dia suami sudah di PHK, tidak ada kerja lagi, tidak dapat doi, orang sudah tidak dapat makan. Maka itu dia menggugat suaminya untuk pisah, cerai. Bahkan paling tertinggi di seluruh Indonesia itu ada di Jawa Barat. Itu yang saya sempat nonton di televisi. Ya bersyukur kita ada di Sulawesi Utara tidak seperti itu. Artinya kita masih diberkati oleh Tuhan walaupun situasi keadaan sulit sekarang ini, tapi Tuhan ada bagi kita. Ini menunjukkan bahwa mari kita hidup terus menjadikan kehidupan ini sesuatu yang baik kepada Tuhan, sesuatu yang terus memuliakan nama Tuhan. Jangan kita bertindak gegabah, jangan kita bertindak sembrono, jangan kita bertindak orang seakan-akan tidak mengenal Tuhan dalam melakukan aksinya, dalam melakukan apa yang dia buat, sehingga semua itu mendatangkan penderitaan bagi dia. Seperti si bungsu yang dalam catatan Alkitab ini. Tapi kita bertindak dengan bijaksana, mensyukuri sebuah berkat yang sudah Tuhan berikan. Sedikit ataupun banyak, kita bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara pada orang. Itu menunjukkan betapa kita memiliki sebuah jati diri hidup yang berkenan dan baik di hadapan Tuhan. Sebab orang yang hidup dengan penuh ucapan syukur, orang itu menyadari tentang siapa dia di hadapan Tuhan dan siapa dia di hadapan sesamanya. Tapi orang yang tidak mampu mengucap syukur, dia tidak mengakui kebesaran Tuhan yang sudah menyertai dia. Bahkan dia sulit untuk mengatakan terima kasih kepada orang yang dia jumpai. Maka inilah menjadi sebuah hal yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini. Terkhusus kita jemaat KGP Apostolik, di tengah berbagai tantangan situasi yang kita hadapi, tapi saya mau katakan tetap kita semangat melakukan seluruh tanggung jawab hidup dengan baik. Jangan pernah kita sekali-kali meninggalkan Tuhan, dan tetap terus kita optimis dalam menyelesaikan seluruh persoalan hidup, baik pribadi, keluarga, bahkan persekutuan gerejanya. Jangan sampai akhirnya kita tercerai-berai dengan keadaan yang kita sementara hadapi ini, atau dengan persoalan yang sudah kita lalui. Tapi mari kita tetap bersatu, karena Alkitab selalu mengingatkan persatuan itu merupakan kunci di mana keberhasilan akan kita capai dalam terus kita melangkah, melakukan seluruh panggilan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tanpa ada persatuan, tidak bisa kita melaksanakan itu dengan segenap hati. Gereja Tuhan tetap terus menjadi kekuatan untuk kita semakin terus dengan berbagai perbedaan yang ada dipersatukan, dengan berbagai kecocokan diberikan kedamaian, dengan berbagai segala tantangan diberikan keringanan untuk kita melewati tantangan tersebut. Maka itu mari kita, baik pelayan-pelayan yang struktur, yang pula juga jemaat, untuk kita mampu dapat melakukan seluruh tanggung jawab kehidupan panggilan kita untuk bersekutu dan melayani, tanpa kita melihat siapa kita dengan kita. Tapi mari kita melihat siapa kita dengan Tuhan. Karena Tuhan yang punya pelayanan. Kita melayani Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Saya berharap peristiwa corona ini, jikalau sudah selesai, maka kita juga harus selesai dalam berbagai persoalan hidup kita, dalam berbagai pergumulan gerejanya yang lama biarlah berlalu. Mari kita menatap hari esok, karena ada berkat di sana. Kalau kita masih berputar-putar dengan segala keegoisan kita, kita masih berputar-putar dengan segala keangkuhan kita masih berputar-putar dengan segala kesombongan kita masih berputar-putar dengan segala dendam kita masih berputar-putar dengan segala kepentingan-kepentingan yang tidak memuliakan Tuhan, maka hari esok itu tidak akan menjadi berkat bagi kita sekalian, tapi justru akan menjadi sesuatu yang mendatangkan mara bahaya, musibah, bahkan berbagai bencana. Mari kita betul-betul mengikut Tuhan. Kita hidup selalu menjaga orientasi diri kita dalam kehidupan kita dengan Tuhan, dalam kehidupan kita
kita aminkan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari NKB nomor 119, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajar benar, firman kehidupan. Indah benar, ajar benar, firman kehidupan. Puji nama Tuhan. Mari kita pada kesempatan ini mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sementara kita mengumpulkan persembahan Kidung Jemaat 133, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu apa dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak berberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesan. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Puji Tuhan untuk persembahan yang sudah kita nyatakan. Tuhan memberkati. Dan marilah kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tak putus-putusnya kami datang menghampiri kekudusan. Bersyukur atas anugerah kasih, tuntunan dan penyertaan-Mu yang boleh kami nikmati, rasakan di tengah langkah perjalanan kehidupan kami, sehingga kami ada malam ini dalam pimpinan, tuntunan dan penyertaan-Mu, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kami boleh lagi beribadah, sekalipun kami belum bisa bersama-sama, tetapi kiranya ini membawa kami dalam kesadaran yang utuh bahwa Tuhan Engkau berkenan setiap ibadah bagi kami, walaupun kami hanya sendirian atau berkeluarga, tapi kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, aku hadir di sana. Dan setiap kita yang datang dengan penuh kekuatan, dengan penuh segala kerendahan hati, dengan penuh segala hati yang penuh kemuliaan, maka Tuhan akan berkenan atas ibadah kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami selalu. Firman Tuhan yang sudah kami bacakan dan kami renungkan, kiranya itu menjadi berkat bagi kami.
agar kami mampu dapat menjaga diri kami, jati diri kami, agar kami terus selalu menjadi sesuatu yang berarti bagi hormat kemuliaan nama Yesus. Berkati jemaat KGPM Sidang Apostolik, berkati BPS PMS, berkati pimpinan aparat komisi, berkati pimpinan kelompok pelayanan, berkati BPPGS, Kostor, jemaat Tuhan. Biarlah kami terus ada di dalam lindungan kasih dan penyertaan Tuhan. Bahkan terus kami berdoa bagi mereka-mereka yang diperhadapkan pergumulan. Apakah sakit, apakah orang tua mereka dalam pergumulan sakit, apakah suami mereka dalam pergumulan sakit, apakah istri mereka dalam pergumulan sakit, apakah anak-anak cucu juga dalam pergumulan sakit. Tuhan datang jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan yang kami rasakan penuh dengan kelemahan fisik ini. Tuhan dalam nama Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Jika kami ada dalam pergumulan masalah ekonomi, Tuhan Engkau pulihkan ekonomi kami. Tuhan cukupkanlah makan minum kami. Jika kami bergumul dengan pekerjaan, mungkin kami yang telah di PHK, Tuhan Engkau buka lapangan pekerjaan yang baru bagi kami. Jikalau kami bergumul, anak-anak kami yang sudah selesai kuliah ataupun selesai sekolah, yang mau mencari pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan bagi mereka. Bahkan kami terus tetap berdoa bagi anak-anak kami yang sementara ada di bangku sekolah, baik taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Bahkan yang sementara kuliah, Tuhan campur tangan. Tuhan berkati sehingga mereka berhasil. Mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang menjadi teladan, sehingga membawa kemuliaan bagi Engkau Yesus di tengah kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami ini. Tuhan memberkati jemaat-jemaat kami yang dalam melakukan seluruh tanggung aktivitas pekerjaan, apakah sebagai PNS, apakah sebagai pekerja swasta, apakah sebagai pengusaha, apakah yang sementara berdagang, ataupun melakukan tindakan aktivitas kerja apapun yang mereka tekuni saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, karuniakan bagi kami semua, agar kami terus dapat melakukan seluruh tanggung jawab aktivitas kerja pelayanan kami bagi hormat kemuliaan nama Yesus. Tuhan jaga gereja kami, persatukan terus kami Bapa, berikan kami roh rendah hati, berikanlah kami roh untuk saling menghormati, saling menghargai, agar di antara kami tidak ada roh pemecah, agar kami satu dalam kesatuan yang utuh, karena Tuhan ada, Roh Kudus ada, dan itulah yang menjadi kekuatan kami untuk kami dapat melangkah bersama, melayani bersama, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, bagi gereja kami apostolik ini. Tuhan menolong memberkati kami 29 kepala keluarga. Tuhan juga memberkati agar kami tetap satu, kami tetap dalam perlindungan penyertaan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pucuk pimpinan majelis gembala diberkati. Kami berdoa untuk wilayah-wilayah, bahkan semua sidang-sidang yang ada, khususnya yang ada di Indonesia ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami juga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ketika dalam pergumulan bangsa negara kami ini, khususnya menghadapi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai, tapi kami yakin dan percaya waktu Tuhanlah yang terbaik. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami di negara ini, dengan segala kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sehingga itu mendatangkan sesuatu yang indah bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia, secara khusus ketika dalam menyelesaikan COVID-19 ini. Tuhan tolong, biarlah vaksin yang sementara diteliti ataupun yang sementara masih dalam observasi, Tuhan berkati sehingga vaksin ini boleh bermanfaat, sehingga dapat mencegah banyaknya lagi orang yang kena virus COVID-19 ini. Karena itu kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami ada di Sulawesi Utara diberkati, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, jajaran instansi, bahkan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, teristimewa Kota Manado, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, jajaran yang ada. Tuhan memberkati dengan segala apapun yang mereka sudah lakukan dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati
masyarakat di dalamnya juga biarlah penuh dengan hikmat, bisa dapat mengikuti, mentaati petunjuk-petunjuk pemerintah dalam rangka untuk memusnahkan mata rantai COVID-19 ini. Dengan penuh bijaksana dapat dilakukan itu, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan di tengah kota Manado ini. Jauhkanlah kota Manado dari hal yang kami inginkan. Biarlah Tuhan Engkau ada bagi kota kami yang kami cintai. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Tuhan kuduskan persembahan yang sudah kami berikan, dan biarlah semuanya ini kami persembahkan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya sedang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, dengan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, dan bagi keterpanggilan kita melaksanakan tanggung jawab iman, maka kita akhiri ibadah ini serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah, kasih dan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita yang agung, kiranya terus selalu menyertai, memberkati kita sekalian saat malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan mari kita terus menampilkan kehidupan yang menyenangkan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.